Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribi Fadila Aprilia. Saya dari kelas 2E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asbab an-nuzul. Nah, yang pertama mengenai pengertian asbab an-nuzul secara etimologi. Nah, asbab an-nuzul berasal dari idofah kata asbab dan nuzul. Lalu secara pengertian terminologi, asbab an-nuzul merupakan yang pertama yaitu menurut Az-Zarqani bahwasannya asbab an-nuzul merupakan hal khusus atau sesuatu yang berkaitan dengan turunnya ayat Al-Qur'an, yang mana akan menjadi penjelas hukum pada saat peristiwa tersebut terjadi. Nah, lalu yang kedua itu menurut Asyabuni bahwasannya asbab an-nuzul merupakan peristiwa atau kejadian yang melatar belakangi turunnya satu atau beberapa ayat yang bersangkutan dengan kejadian tersebut, baik itu berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi ataupun kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Nah, lalu selanjutnya mengenai urgensi asbab an-nuzul. Mengapa kita perlu sama apa manfaatnya gitu? Mempelajari asbab an-nuzul. Nah, yang mana yang pertama, melalui asbab an-nuzul itu memungkinkan kita untuk mengetahui makna yang terkandung dalam suatu ayat. Nah, terkait ayat tersebut karena adanya kaitan antara sebab dan akibat. Lalu selanjutnya yaitu memungkinkan kita untuk mengetahui hikmah yang terkandung di hikmah yang terkandung dalam persyariatan hukum. Nah, di mana melalui itu lebih mendorong kita untuk memahami dan menerima hukum tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menghilangkan hal yang sulit dipahami dari zahir suatu ayat. Nah, itu tadi beberapa urgensi asbab an-nuzul atau kegunaan asbab an-nuzul. Lalu selanjutnya itu mengenai cara mengetahui riwayat asbab an-nuzul. Nah, yang pertama yaitu apabila terhadap suatu ayat terdapat dua riwayat yang sama benarnya atau sama-sama sahih, lalu kita tidak dapat menentukan mana yang kuat di antara keduanya, maka terhadap kedua versi riwayat tersebut dikompromikan bila mungkin dan keduanya ditetapkan sebagai dua macam sebab turunnya ayat tersebut. Lalu yang kedua, apabila terdapat suatu ayat yang sama benarnya gitu, riwayat yang sama, dua versi riwayat yang sama benarnya, kalau yang pertama itu ditetapkan sebagai dua macam sebab ayat tersebut turun karena waktu antara dua sebab itu berdekatan. Nah, tipe yang kedua, apabila terdapat dua buah riwayat hadis yang sama benarnya, terus tetapi kita tidak dapat menentukan mana yang lebih kuat di antara keduanya. Nah, maka apalagi tidak dapat menyatukan keduanya karena kejadian keduanya itu berjauhan waktunya, peristiwa masing-masing dari dua sebab itu berjauhan, maka terhadap ayat yang berkaitan dengan dua buah riwayat tersebut memiliki beberapa sebab. Lalu yang ketiga itu tipenya terdapat dua buah riwayat yang sama-sama sahih keduanya, tapi ada segi yang memperkuat salah satunya. Nah, maka dipandang dari itu kayak dipandang lebih baik dari yang lain gitu. Ayat misalnya yang satu lagi itu ada segi yang memperkuat salah satunya. Nah, maka pasti tidak ada keraguan bahwasannya untuk menentukan
sebab turunnya ayat yang bersangkutan itu mesti dilihat dari riwayat hadis yang lebih sahih. Lalu selanjutnya itu macam-macam asbab an-nuzul. Nah, yang pertama yaitu ada ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, di mana eh, ini itu merupakan beberapa sebab yang melatar belakangi turunnya satu ayat. Jadi satu ayat tapi melatar belakangi beberapa sebab gitu. Seperti contohnya itu dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Lalu selanjutnya itu yang kedua, karena terdapat dua macam. Yang pertama yang tadi, dan sekarang yang kedua itu ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, dimana ini tuh kebalikannya dari yang awal, yang mana satu sebab melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Jadi satu sebab ini tuh saking banyaknya, jadi melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Nah, itu contohnya dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Lalu yang terakhir yaitu mengenai kaidah al-ibrah, di mana kaidah al-ibrah ini merupakan kaidah khusus dalam mempelajari Al-Quran, di mana ada mayoritas ulama yang mengatakan pertimbangan suatu lafaz Quran itu berdasarkan keumuman lafaz, bukan pada kekhususan sebab. Namun di sisi lain ada ulama yang mengatakan bahwasannya sebaliknya. Jadi pertimbangan lafaz Quran itu dipertimbangkan dari kekhususan sebabnya, bukan dari keumuman lafaznya. Nah, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi asbab an-nuzul, dari mulai pengertian, urgensi, cara mengetahui riwayat asbab an-nuzul, macam-macam riwayat asbab an-nuzul, dan yang terakhir mengenai kaidah al-ibrah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.